Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dr. Wisnu. Pada hari ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai diabetes mellitus. Nah, skop pembahasannya itu cuma ada 3 ya untuk hari ini, untuk video ini maksudnya. Yang pertama etimologi, yang kedua definisi, yang ketiga klasifikasi. Jadi etimologi bukan etiologi ya. Oke, kita mulai aja. Etimologi itu adalah ilmu yang pelajari mengenai asal-usul kata dan evolusinya. Jadi ini diabetes itu ada sumber katanya. Nah, sumber katanya itu dari Greek. Greek itu berarti Yunani ya. Nah, ini diabetes ini sumber katanya dari ini nih. Diabainein. Diabainein ini sebenarnya ada 2 arti. Yang pertama itu go through atau menembus. Yang satu lagi adalah pancuran air. Oke, udah mulai ada penjelasannya nih. Pancuran air. Apa sih pancuran air? Maksudnya urin ya. Jadi urinnya berlebihan karena di zaman dulu itu tuh pasien diabetes ini ditandai dengan pipisnya berlebihan gitu. Oke. Oh ya, pipis berlebihan namanya poliuria. Poliuria. Oke. Nah, mellitus ini baru ditambahin di setelahnya diabetes pada bukan tahun ya, pada abad ke-17. Nah, yang menemukan ini nih namanya Thomas Willis. Fotonya ada di sebelah. Nah, mellitus ini artinya sweet. Nah, ini dia nih. Kenapa dia bisa tahu sweet? Karena ternyata dia tuh nyobain, Bro. Dia nyobain urin orang sama darahnya. Nah, terus pas dia cobain ternyata rasanya manis. Makanya dia nambahin, oh ternyata ini orang pipisnya banyak, terus pipisnya manis gitu. Jadi kalau misalnya di Indonesia disebutnya dengan kencing manis, tidak tidak salah. Karena memang kalau pada pasien dengan diabetes tidak terkontrol, bisa terdapat glukosuria. Glukosuria itu adalah adanya gula di dalam darah. Jadi dalam darah, di dalam urin. Jadinya urinnya manis kayak gitu. Jadi kita harus berterima kasih ya dengan uh, pengorbanan dari Thomas Willis yang merasakan dan mencoba urin serta darah. Oke, kita lanjut ke definisi. Untuk definisi sendiri itu uh, jadi ini saya ngambil dari Perkeni tahun 2021. Definisinya, diabetes mellitus adalah kumpulan penyakit. Jadi bukan satu doang, makanya nanti ada klasifikasi. Nah, kumpulan penyakitnya ini ditandai atau dengan berkarakteristik hiperglikemia. Hiper artinya banyak, berlebihan. Glikemia berarti gula, dan emianya itu darah gitu. Jadi ada darah yang berlebihan, ada gula yang berlebihan di dalam darah gitu. Penyebabnya terganggunya sekresi atau fungsi insulin. Ini kayaknya terlalu tebal ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, klasifikasinya juga saya ambil dari Perkeni 2021. Nih ya, jadi untuk diabetes ini ada 4 tipe. Pertama DM, bukan, ada 4 jenis. DM tipe 1. Nah, DM tipe 1 ini ditandai dengan adanya bukan ditandai ya, ditandai saya koreksi ya. Jadi DM tipe 1 ini penyebabnya autoimun atau idiopatik. Autoimun itu berarti si imunnya menyerang diri sendiri. Kalau idiopatik sebenarnya ini fancy words-nya dari belum diketahui, kayak nggak tahu gitu. Tapi nggak gitu juga sih sebenarnya. Oke, lanjut aja dulu. DM tipe 1 ini ditandai dengan penyebabnya autoimun atau idiopatik. Biasanya
terjadinya tiba-tiba. Sebenarnya nggak tiba-tiba karena kan ini dari lahir ya, tapi ketahuannya tiba-tiba, misalnya anak atau remaja datang tiba-tiba udah ada komplikasinya kayak gitu. Biasanya anaknya kurus pada usia anak atau remaja. Oke. Nah, untuk DM tipe 2 ini disebabkan ada banyak banget penyebabnya ya. Ada sebutannya egregious 11. Itu ada 11 organ, 11 sistem 11 organ lah ya. Pokoknya 11 hal yang menyebabkan DM. Tapi utamanya karena sekresinya berkurang, jadinya defisiensi insulin. Yang kedua karena resistensi insulin, berarti kerjanya yang berkurang. Yang kedua karena masalah resistensi insulin. Nah, ini biasanya perlahan. Jadi awalnya orangnya pas cek gula prediabetes atau mungkin gula darah puasanya terganggu, atau mungkin pas tes toleransi glukosanya juga terganggu. Itu hasil dari pemeriksaannya. Terus habis itu dia nggak ngubah gaya hidup, tiba-tiba diabetes. Nah, udah diabetes dia masih nggak mau minum obat, tiba-tiba masuk IGD, komplikasi misalnya KAD gitu. Terus abis KAD misalnya dia jangan KAD deh, HS gitu. Nah, misalnya abis HS terus dia pulang disuruh minum obatnya jarang-jarang. Terus tiba-tiba udah, bukan tiba-tiba ya, lama-lama udah CKD stage 5 gitu. Jadi ini perlahan-lahan gitu. Kenapa perlahan-lahan? Karena biasanya disebabkan awalnya orangnya obesitas terlebih dahulu gitu. Terus orangnya udah dewasa. Dewasanya ini sebenarnya kalau zaman mungkin 20 tahun lalu itu di atas 40, di atas 50, tapi sekarang sudah mulai bergeser jadi lebih muda. Bahkan di 30 atau 25-an aja udah ada kayak gitu. Yang ketiga, DM gestasional. Nah, DM gestasional ini DM yang terjadi pada saat kehamilan. Nih, ketahuannya di trimester 2 atau trimester 3. Ibu hamil itu biasanya harus menjalani screening, tapi nanti setelah 22 minggu itu baru ketahuan dia ada DM gestasional atau enggak. Nah, ini biasanya ditandai dengan sebelumnya nggak ada DM, terus pas hamil ada DM gitu. Nah, DM gestasional ini secara umum biasanya ibunya akan kembali normal lagi setelah melahirkan. Tapi pada beberapa kasus itu juga bisa ibunya tidak membaik keadaan gula darahnya, keadaan glukosanya. Jadinya ibunya terkena DM tipe 2 kayak gitu. Nah, ibu yang terkena DM gestasional juga beresiko lebih tinggi terkena DM tipe 2 di sisa hidupnya, bukan sisa hidupnya ya, maksudnya di kemudian waktu kayak gitu. Yang ketiga ini DM tipe lain. DM tipe lain ini ranahnya udah sama dokter spesialis. Dia contohnya ya ada MODY. MODY itu Maturity Onset Diabetes of Young. Jadi ini diabetes tipe 2 tapi terjadinya pada anak-anak, pada remaja atau anak-anak di bawah 25 tahun gitu. Terus yang kedua ada LADA gitu. Nah, ini kayak DM tipe 1 tapi terjadinya pada orang dewasa. Ada juga DM yang karena penggunaan glukokortikoid kayak gitu. Jadi ini tipe-tipe lain ya, karena penggunaan glukokortikoid.
Nah, ini kita coba ini deh, dikit aja ya. Yang membedakan MODY sama DM tipe 2 sama DM tipe 1. Nah, kalau misalnya DM tipe 1 itu kan autoimun ya. Jadi nanti pas lagi pemeriksaan insulin autoimun IAA itu positif. Sedangkan si MODY ini, Maturity Onset Diabetes of Young, dia pemeriksaan autoantibodinya itu negatif gitu. Bedanya dia di usianya utamanya. Gitu, oke. Cukup aja sampai sini. Semoga bermanfaat. Kalau misalnya ada yang salah atau kata-katanya ada yang menyinggung uh, perasaan pendengar dan penonton, saya mohon maaf. Kalau ada yang bisa dibenarkan dari materi ini, dikoreksi, silahkan dikoreksi di kolom komentar. Saya sangat menerima kritikan. Terima kasih. Saya undur diri.